Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah mampir di video ini. Kali ini kita akan mengulas secara lengkap mengenai Honda 2025, mulai dari desain, fitur, performa, hingga estimasi harga untuk pasar Indonesia. Semoga video ini bisa jadi referensi bagi kalian yang tertarik membeli Honda generasi terbaru nanti. Pertama-tama, mari kita bicara soal desain eksterior. Honda 2025 tampil dengan bahasa desain yang lebih modern dan agresif. Garis-garis bodinya dibuat lebih tegas agar kesan mengesankan dan futuristik makin terasa. Bagian depan memakai lampu utama LED dengan desain lebih ramping dan menyatu dengan grill depan yang lebih menonjol. Bumper depan juga mengalami penyegaran dengan sayap udara yang lebih sporty. Bagian samping mempertahankan proporsi yang seimbang antara roda dan bodi, dan velg alloy baru hadir dalam ukuran yang sedikit lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Bagian belakang dilengkapi lampu rem LED yang membentang dan desain diffuser sederhana sebagai sentuhan sporty. Masuk ke kabin, suasana terasa makin premium. Material interior menggunakan kombinasi bahan lembut dan jahitan rapi, serta aksen hitam piano atau aksen metalik agar tampak elegan. Kursi depan biasanya diberi pengaturan elektrik dan ventilasi udara pada varian atas. Kursi belakang mendapat kemiringan yang bisa disesuaikan agar perjalanan panjang tetap nyaman. Di dashboard tengah terpasang layar sentuh besar sebagai pusat hiburan dan kontrol, lengkap dengan konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay. Sistem audio juga ditingkatkan dengan speaker lebih berkualitas agar suara lebih jernih di balik kemudi. Layar digital instrumen cluster mampu menampilkan informasi seperti kecepatan, konsumsi bahan bakar, navigasi, dan status sistem kendaraan lainnya. Dari sisi keselamatan dan bantuan pengemudi, Honda 2025 dibekali fitur-fitur canggih yang semakin penting di zaman sekarang. Fitur seperti pengereman darurat otomatis automatic emergency braking, lane keeping assist, blind spot monitoring, adaptive cruise control, serta sistem deteksi pejalan kaki kemungkinan disematkan, tergantung varian. Kamera 360 derajat dan sensor parkir depan belakang juga akan tersedia di varian menengah dan atas agar memudahkan manuver di area sempit. Sekarang kita bahas performa dan mesin. Model Honda 2025 kemungkinan hadir dalam beberapa pilihan mesin. Untuk varian standar, mesin bensin 1,5 liter non-turbo bisa menjadi pilihan dengan performa yang seimbang antara efisiensi dan tenaga. Untuk varian performa atau varian lebih mewah, mesin turbo mungkin ditawarkan agar memberikan dorongan tenaga lebih besar. Selain itu, versi hibrid juga kemungkinan besar disediakan untuk pasar yang mengutamakan efisiensi bahan bakar. Perpaduan mesin bensin dan motor listrik akan membantu menurunkan konsumsi bahan bakar, terutama di kondisi berkendara kota. Transmisi yang digunakan mungkin adalah transmisi otomatis jenis CVT atau sistem e-motor hibrid tergantung varian. Penggerak roda kemungkinan besar roda depan, meskipun ada peluang varian khusus dengan penggerak semua roda untuk pasar tertentu. Dari sisi kenyamanan, suspensi direkaya ulang agar lebih meredam guncangan, khususnya pada kondisi jalan tidak rata. Setelan suspensi menyesuaikan agar tidak terlalu keras, namun tetap stabil saat bermanuver. Sistem kemudi elektrik akan membuat respons kemudi terasa ringan di kecepatan rendah dan stabil di kecepatan tinggi. Sekarang mari kita lihat estimasi harga. Menurut beberapa sumber, harga Honda untuk model terkini di Indonesia sudah berada di kisaran tertentu. Misalnya untuk Honda Brio 2025 harga mulai dari sekitar Rp167,9 juta. Untuk Honda War V 1,5 liter harga diperkirakan mulai Rp274,9 juta. Varian crossover seperti Honda HR-V di tahun 2025 diperkirakan dibanderol mulai sekitar Rp383,9 juta. Sedan menengah seperti Honda City juga disebutkan harganya sekitar Rp402 juta. Sedangkan untuk mobil yang lebih premium seperti Honda Accord 2025, harga diperkirakan mencapai sekitar Rp608,8 juta untuk versi tertentu. Harga-harga ini tentu masih bersifat estimasi atau data awal, dan bisa berbeda tergantung lokasi, pajak daerah, ongkos kirim, dan paket fitur tambahan. Misalnya kota besar seperti Jakarta cenderung mengenakan ongkos dan pajak yang lebih tinggi, sedangkan di daerah terpencil mungkin ada potongan biaya distribusi atau promo dari dealer. Penting juga dicatat bahwa harga estimasi tersebut belum termasuk biaya-biaya tambahan seperti asuransi, biaya balik nama, biaya plat nomor, serta aksesori tambahan seperti kaca film, karpet custom, atau paket modifikasi kecil. Jadi ketika kalian mengecek ke dealer nanti, pastikan semua biaya tersebut ditanyakan agar tidak kaget di akhir. Kenapa banyak orang memilih Honda? Pertama, reputasi brand Honda sudah kuat di Indonesia.
terutama dari sisi keandalan dan nilai jual kembali mobilnya relatif stabil. Kedua, jaringan servis dan suku cadang Honda tersebar luas, sehingga perawatan secara berkala tidak sulit dilaksanakan di kota besar maupun kota kecil. Ini sangat penting jika tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota. Ketiga, lini model Honda cukup variatif sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan, mulai dari mobil kota kecil, crossover, sedan hingga SUV. Jika kalian berniat membeli Honda 2025 nanti, ada beberapa tips yang bisa membantu. Pertama, lakukan test drive agar benar-benar merasakan kenyamanan, handling, dan respons mesin dari varian yang kalian pilih. Kedua, periksa dengan detail paket fitur yang ditawarkan, jangan hanya tergiur harga rendah jika fitur keselamatan atau kenyamanan utama dikurangi. Ketiga, negosiasikan paket promo dan tanyakan apakah ada bonus aksesoris atau diskon khusus. Keempat, pertimbangkan biaya jangka panjang seperti konsumsi bahan bakar, biaya perawatan, dan nilai jual kembali. Dalam banyak kasus, varian hibrid mungkin lebih mahal di awal, tapi bisa menghemat biaya operasional jangka panjang. Tentunya ada beberapa catatan yang perlu dicermati. Teknologi baru seperti sistem elektronik, sensor, dan perangkat lunak memerlukan pemeliharaan dan pembaruan agar tetap optimal. Jika kalian tinggal di daerah dengan jalan rusak atau kondisi cuaca ekstrim, pastikan ground clearance cukup agar bagian bawah mobil tidak mudah rusak. Selanjutnya, meskipun jaringan servis Honda luas, pastikan dealer atau bengkel resmi berada di sekitar kota kalian agar perawatan lebih mudah dan cepat. Intinya, Honda 2025 menjanjikan kombinasi desain modern, fitur keselamatan canggih, kenyamanan interior, dan opsi mesin yang fleksibel termasuk kemungkinan hibrid. Estimasi harga untuk pasar Indonesia berkisar dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah tergantung varian dan fitur. Bila kalian tertarik meminang Honda generasi baru, pertimbangkan aspek teknis, kenyamanan, dan biaya jangka panjang agar investasi mobil kalian benar-benar bijak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Tuliskan juga di kolom komentar pendapat kalian tentang Honda 2025, varian mana yang paling menarik menurut kalian, atau fitur apa yang paling kalian tunggu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan semoga informasi ini bisa membantu kalian dalam merencanakan pembelian mobil Honda terbaru.